Wa yara an-nasa kulluhum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. Yang terakhir, mempunyai anggapan bahwasanya manusia semuanya selain diri kita ini adalah orang-orang yang selamat. Sementara kita ini adalah orang yang apa katakanlah rugi. Orang yang merugi. Orang yang apa ya halakat itu ya. Yang sial. Masa depannya suram. Kalau nengok orang-orang ini masa depannya cerah semua. Insya Allah ahli surga semua. Sementara kita dewek tidak tahu Allah. Tapi saya ingin mensyarahi, ini pentingnya ngaji dengan guru ya. Ini pemahaman semacam ini harus punya dalam rangka. Dalam rangkanya apa? Dalam rangkanya untuk memelihara sifat tawadhu. Kalau guru kita, Allah yarham, ya hafid, memelihara sifat tawadhu dengan cara bagaimana? Dengan cara nyuwun sewu, bapak-bapak, ibu-ibu, setiap tamu yang pulang itu minumannya dijadikan satu dan kemudian diminum. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memelihara sifat tawadhu, membunuh rasa sombong. Nah, ini cara yang begini kalau pakai pemikiran, pakai logika, caranya begini. Melihat orang itu beruntung, sementara kita ini belum tentu beruntung. Tetapi ini harus punya porsi, jangan berlebihan. Sebab kalau berlebihan, nanti bahaya. Kita diajari oleh Allah, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau sudah semacam ini, berarti kalau tadi melihat orang itu selamat semua sementara dia ini tidak jelas dan lain sebagainya, maka dia akan mengurangi rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini perlu dimunculkan bahwa semua orang ini bisa jadi selamat semua sementara saya bisa jadi belum tentu. Itu sewaktu-waktu ketika sombong kita keluar. Ketika sombong kita keluar, kita bunuh kesombongan itu, takabur itu dengan pemikiran semacam ini. Sama seperti sahabat-sahabat dulu, tabiin dulu, ketika dia itu ingin membunuh rasa sombongnya, dia sengaja bermakmum di belakang orang yang dibencinya supaya membunuh rasa sombongnya, memelihara rasa tawadhu. Nah, gitulah. Kita lihat ulama-ulama habaib-habaib itu ketika bersama dengan anak kecil, itu bukan anak kecil itu disuruh cium tangan, tetapi dia yang mencium tangan anak kecil. Supaya apa? Supaya menghilangkan rasa takabur dan memelihara rasa tawadhu. Jadi ini majelis sangu mati, saya sengaja tadi pakainya tahlilnya agak kenceng, biasanya pelan, tahlilnya agak kenceng karena guru-guru saya itu macam-macam, Pak. Guru-guru saya itu ada yang tahlilnya pelan, mendayu-dayu, ada yang apa namanya penuh semangat kayak gitu ya. Kenapa semacam itu? Karena orang itu cara membangunkan hatinya itu macam-macam. Kita ini kan hatinya, spiritualitas kita ini kan macam-macam. Ada yang tidurnya biasa saja, ya kita dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah bangun. Ada yang agak susah bangun, makanya la ilaha illallah itu harus ditekan betul-betul. Ada yang hu hu hu, itu pernah belum? Kira-kira Bang Edi.
Zikir semacam itu. Hah? Ada Iwan ya? Zikir sir ya. Nah, dalam hal ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita masuk tema kepada zikir. Kenapa? Ketika kita itu sebelum tahlilan ada kata-kata afdholul dzikri fa'lam. Nah, pertama kata-kata afdholul dzikri itu sama seperti halnya afdhol itu yang paling unggul. Makanan yang paling unggul di lisan kita mungkin menurut PBB ya, yang paling enak itu adalah rendang. Tidak, ini menurut PBB ini, bukan menurut saya ini. Karena kebanyakan orang, apapun rasnya, itu sepakat mengatakan rendangnya orang Padang itu jempolan. Nah, afdholul dzikri ini yang bilang adalah zikir yang paling lezat. Itu apa? Siapa yang memberikan klaim semacam ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Afdholul dzikri, zikir yang paling tinggi, yang paling utama adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini nggak bisa dilepaskan. Maka beberapa tariqah, beberapa wazifah itu menyertakan la ilaha illallah setiap maktubah, setiap habis sholat 5 waktu. Kenapa? Karena ini adalah zikir yang untuk menjawab pertanyaan orang di dalam alam kubur, betul-betul sanggup mati. Afdholul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah adalah zikir yang dibawa sampai mati. Kemudian fa'lam. Fa'lam. Kenapa hadisnya fa'lam? Bukan faqra. Afdholul dzikri fa'lam, bukan faqra. Karena kita juga oleh Rasulullah diajak untuk menggunakan pikiran kita, menggunakan daya batin kita untuk memahami la ilaha illallah. Apa sih memahaminya? Kalau orang tidak ngerti terjemahan, orang asal menerjemahkan saja, maksudnya secara sederhana, bukan pemahaman yang mendalam, maka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan logika atau pendekatan batin kita, maka la ilaha illallah itu maknanya banyak. La ilaha illallah la mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud pada hakikatnya kecuali Allah. La matluba illallah. Tiada yang kami cari kecuali Allah. La maqsuda illallah. Tiada yang kami tuju kecuali Allah. Kalau orang yang mempunyai profesi berdagang, maka dia akan punya i'tiqad tiada yang memberi rizki kecuali Allah. La ilaha illallah inilah yang akan kita bawa sampai di alam kubur ini. Begitu kita dikubur, ini ulama-ulama kan berpesan sama kita, almar'u matu ala ma'asya alaih. Orang itu akan dimatikan sesuai dengan kondisi dia waktu hidup. Kalau waktu hidupnya ahli sujud, insya Allah dia mati juga dalam keadaan ahli sujud. Kalau dia itu selama hidupnya itu ahli maksiat, maka besar kemungkinan, meskipun tidak menutup kemungkinan ya, besar kemungkinan dia mati dalam keadaan maksiat. Kalau dia hidup senang membaca Al-Quran, maka besar kemungkinan dia mati juga mencintai Al-Quran. Nah, orang yang berzikir itu dalam rangka untuk mempersiapkan diri menjawab pertanyaan malaikat kubur yang bernama malaikat Munkar dan Nakir ketika ditanya,
Marrabbuka. Maka sekalipun kita sudah tahu sekarang bocorannya ya, tidak bisa jawab itu, tidak bisa jawab itu, karena yang ditanya bukan ilmu kita, tetapi yang ditanya adalah roh kita, spiritualitas kita. Kalau kita terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka ketika ditanya marrabbuka, la ilaha illallah, Allahu Rabbi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi dalam hal la ilaha illallah, mulai hari ini dan seterusnya sampai kita mati, mari kita sama-sama membawa kalimah ini, kita biasakan, kita resapi. Kalau belum bisa meresapi gimana? Tetap baca. Satu kesadaran yang harus kita bawa ketika hamba Allah mengucapkan la ilaha illallah, ingatlah bahwa Allah menjawab. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Kalau kita ini sedang berzikir la ilaha illallah, di dalam hadis disebutkan Allah menjawab, shadaqta abdi, la ilaha illa ana. Naam, la ilaha illa ana. Itu yang dijawab oleh Allah. Jadi ketika kita la ilaha illallah, Allah menjawab la ilaha illa ana. Mudah-mudahan dengan maklumat ini kita lebih bisa menghayati zikir la ilaha illallah, meskipun tingkat level kita belum seberapa. Kalau ulama-ulama dulu itu ada yang muridnya mengeluh, wahai syekh, saya ini berzikir tetapi pikiran saya ini nggak hadir, pikiran saya ini entah kemana-mana. La ilaha illallah mikirin A, la ilaha illallah mikirin B. Apa kata syekh? Jangan berhenti, jangan berhenti berzikir lin'idami huduri qalbika, meskipun hati kamu tidak hadir dengan kalimat tersebut. Kenapa? Karena berapa banyak orang di luar sana yang tidak Allah kehendaki lisannya ini berzikir. Orang di luar sana yang lisannya dipergunakan untuk hal-hal yang negatif, maka bersyukurlah engkau meskipun pikiran dan hatimu belum sempurna hadir untuk membaca la ilaha illallah, setidaknya lisan kamu ini berzikir mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kalimat yang sangat berbobot, yang bobotnya mengalahkan bobot dunia beserta isinya. La ilaha illallah ini menjadi salah satu motif kalimatu haqqin nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal amin. Adanya surga dan neraka itu adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengimaninya disediakan surga, orang yang mengingkarinya disediakan neraka. Berarti ini konsekuensi daripada la ilaha illallah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena makolahnya ini makalah yang berat. Monggo Bang Mail dibaca dulu. Betul. Makalah yang ke-6, Utsman bin Affan berkata, ada 5 tanda orang yang muttaqin, yaitu pertama, dia tidaklah duduk di suatu majelis kecuali dengan majelis orang-orang yang baik. Yang kedua, ketika mendapatkan kedudukan dunia, dia melihatnya sebagai cobaan. Yang ketiga, apabila mendapatkan sesuatu dari agama, dia menganggapnya suatu keuntungan. Yang keempat,
tidak makan yang haram dan berlebih-lebihan. Yang kelima, mempunyai anggapan bahwa orang selain kita itu semuanya selamat, sedangkan diri kita ini adalah diri yang hina. Ya. Ya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini keterangan dari makalah bab 5, makalah yang ke-6. Silahkan barangkali ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut, ada yang mau ditanya. Mungkin hanya Gus, Monggo. pertegas. Tadi kata Gus Nur, di alam kubur nanti yang jawab adalah ruh kita. Ya. Macam mana caranya biar ruh kita tuh udah dapat bocoran tadi bisa menjawab enak dia. Berarti kan harus di install apa roh di set pula. Macam mana? Nah, disinilah kita Wifi tidak dong. wifi tidak ada ya. Contekan tidak ada ya. Iya. Jadi sebelum saya menjelaskan soal itu, perlu saya ingatkan kembali bahwa al-mar'u matu ala ma'asha alaih, orang itu meninggal dalam kondisi di mana biasa dia selama hidupnya. Nah, orang itu, ya gitulah, insya Allah mayoritas dari kita sebelum tidur HP taruh di mana? Di kepala Sebelah kan? Nah, terus begitu bangun tidur yang dicari istri apa HP? HP. Iya, Bu. Iya. Iya, Pak. Kalau saya enggak, Bukan jadi laki, dia jadi kacamato. Yang kedua HP. Ya Allah. Nah, maka saya berkali-kali pesan sebelum kita wafat yang sementara alias tidur, maka persiapkanlah di diri kita ini dengan sebaik-baiknya, wudu ya, kemudian bacalah bacaan-bacaan yang memang disyariatkan, diantaranya ayat kursi, kemudian al-ikhlas, muawwidzatain gitu ya, terus subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian ditiupkan. Nah, kemudian setelah itu malaikat kalau memanglah sudah waktunya sangat bebek lah. Berani gak kayak malam ini? Supaya tidak kaget, sebab banyak ya kata yang sudah yang belum. Nah, kata yang sudah itu begitu diambil nyawanya dalam keadaan tidur, dia itu di alam kubur tidak sadar. Nah, HP aku manu. Padahal sudah di dalam tanah. Ya, padahal sudah berada di dalam tanah. Itulah kebiasaan gitu. Kalau kebiasaannya megang HP, maka begitu bangun dari di alam kubur itu yang dicari adalah HP. Nah, dia belum mempercayai kenyataan semacam itu, dan pada akhirnya dia berteriak, ya Allah, ternyata aku sudah mati. Teriakannya itu saking kencangnya sampai didengar oleh semua makhluk illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Ayam, entok, angso dan lain sebagainya dengar semua.